Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan mengenai modul inventory. Tadi kita sudah sampai di menu atau submenu packages, lalu kita ke reporting. Nah, di sini ada beberapa submenu tentang reporting. Jadi di sini di Odoo sendiri sudah disediakan beberapa report menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di sini ada inventory by location. Jadi inventory by location ini kita bisa melihat stok-stok inventory yang kita sudah definisikan di sini sesuai dengan lokasinya. Tapi bisa diingatkan kembali, kita pilih yang ada stoknya. Seperti itu. Misalkan Jabar tadi kita pilih yang ada stoknya. Seperti itu. Nanti jika sudah, kita klik retrieve the inventory quantity. Nah ini nanti silahkan dicoba saja karena di sini memerlukan waktu yang cukup lama karena di Jabar sendiri atau di setiap location itu memiliki banyak quantity dan juga banyak produk gitu. Jadi akan memakan waktu cukup lama seperti itu. Jadi dia hanya menampilkan saja. Nanti untuk setapan di dalamnya mungkin bisa saya bukakan dulu. Nah, kita sambil nunggu kita coba dulu ke stock card. Jadi stock card ini adalah kita bisa melihat isi dari stok yang ada, lalu stok awal gitu, stok awal, lalu stok masuk atau quantity masuk dan quantity keluar, lalu ada sisa terakhir dari si quantity-nya dan ini di set per produk. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih di produk ini tuh pergerakannya seperti apa. Nah, cara mengisinya gimana? Biasanya kita di sini kita tinggal pilih produknya. Ini sudah ada kumpulan dari produk-produk, lalu kita pilih tanggalnya. Dan ini bisa di between juga, jadi bisa menyesuaikan lebih fleksibel. Per serial number ini tidak usah karena di sini produknya tidak menggunakan serial number. Expired date juga tidak perlu karena di sini tidak ada produk yang seperti produk makanan atau obat-obatan itu tidak ada, jadi tidak ada expirednya. Lalu lokasi menyesuaikan dengan kebutuhan. Number ini biasanya kita definisikan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Lalu create by siapa? Ini biasanya nanti akan terbaca dengan user kita. Seperti itu. Jika sudah, klik save lalu calculate. Nanti dia akan mencoba mengkalkulate sesuai dengan tanggal yang kita input di sini. Seperti itu. Lalu lanjut ke inventory stock summary. Nah, kalau stock summary ini bedanya tadi dengan stock card. Jadi ada kalau di sini itu kita bisa lihat per apa namanya? Per lokasi. Per lokasi itu ada produk apa aja nih yang masuk ke lokasi tersebut, yang ada di lokasi tersebut. Ini lokasinya lokasi warehouse ya, bukan lokasi untuk transaksi. Jadi di sini kita sebutannya lokasi itu untuk warehouse. Itu jadi kita bisa lihat di sini kurang lebih sama pengisiannya. Jadi kita di sini bisa memilih locationnya. Kalau tadi kan kita milihnya produknya, di sini sekarang kita pilih locationnya. Nah, di locationnya terus juga tanggalnya. Nah, otomatis di sini dia akan menampilkan beberapa list produk yang ada di lokasi KPU atau kantor pusat. Untuk data-data di sini juga menyesuaikan saja. Breakdown atau load serial number ini juga sebenarnya tidak perlu, cuman menyesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut ke inventory report. Nah, kalau inventory report ini dia sama konsepnya, cuman akan memakan waktu yang cukup lama juga. Dan di sini pilihannya ada dua. Dia bisa melihat stok data dari inventory yang ada atau dia bisa mengacu pada spesifikasi tanggal seperti itu. Lalu untuk stock move, inventory valuation di sini juga sama. Cuman perbedaannya di sini dia nilai evaluasi, kalau ini lebih ke kuantitinya. Lalu untuk stock move di sini dia ada pergerakan mengenai beberapa produk. Jadi bisa dilihat untuk produk ini dia itu apa ya, pergerakannya itu seperti apa. Jadi di sini kita bisa lihat masing-masing keperluan dari
setiap produk. Jadi di sini kan produk ada banyak nih dari masing-masing lokasi. Nah, di sini kita bisa lihat nih sisa initial demand-nya berapa, terus destination location-nya itu di mana, seperti itu. Lalu ada product move. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini seperti cukup lama. Oke, nah ini yang tadi balik lagi ke inventory by location, ya, stock report by location. Nah, di sini kita bisa lihat nih, memang sedikit agak lama, tapi di sini kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita, baik dari stoknya ataupun nilainya. Nah, di sini misalkan rent vehicle, kita bisa buka locationnya. Produk. Ini kita bisa lihat. Oh iya. Jadi di sini lebih ke informasi detailnya ya. Jadi kayak ada yang bisa dilihat create on-nya per month. Nah, ini di Juni 2022 dia ada stok segini. Jadi lebih ke informasi yang ada di location Jabar ini ya. Seperti itu. Lalu untuk product move ini kita bisa lihat, kita contoh ambil yang, nah ini material inventory lah. Oke, di sini masih loading, kita tunggu dulu. Karena mungkin cukup banyak datanya. Oke, di sini bisa dilihat ini adalah pergerakan dari shipment maupun receipt. Jadi kita bisa lihat di sini pergerakannya. Untuk produk ini itu udah ada di transaksi apa aja sih? Ada di location mana aja sih? Terus stoknya kemana? Dan status dari transaksinya itu apa? Nah, ini kita bisa lihat di sini seperti itu. Lalu lanjut ke konfigurasi. Nah, untuk konfigurasi sendiri, oke sebentar kita coba dulu. Oke, di konfigurasi ini settingannya cukup banyak. Jadi ada settingnya itu sendiri, ini biasanya settingan untuk general, jadi tidak perlu di rubah-rubah. Nah, yang biasanya perlu diperhatikan ada di warehouse management dan produk. Nah, di warehouse management itu ada warehouse itu sendiri, tampilannya kurang lebih seperti ini yang tadi saya bilang, ada stoknya itu. Nah, itu didefinisikannya dari warehouse. Jadi untuk setup-annya sendiri itu yang perlu kita buat, ini sebenarnya kan sudah dibuat konfigurasinya oleh konsultan, jadi ini tidak perlu diapa-apain, hanya saja kita perlu memastikan atau perlu memaintain warehouse di sini dan location ataupun stoknya itu sudah sesuai. Jadi misalkan yang ini pusat, nah locationnya itu dia harus berisi kantor pusat dan stoknya itu KPU. Contoh lain lagi, misalkan Jatim, nama warehouse itu regional Jatim, jadi ini nama warehouse ya. Nah, locationnya itu dia harus masuk ke Jatim. Dan pendefinisian untuk stoknya itu adalah JTM/stock. Jadi di sini harus kita maintain. Misalkan ada perubahan atau perbedaan, nah ini saya sarankan untuk tidak merubah secara langsung, karena di sini ada beberapa setapan atau konfigurasi yang memang dia sudah default bawaan dari Odoo. Jadi apabila ingin ada perubahan ataupun ada yang salah, mungkin bisa diinfo saja ke konsultan atau ke tim ERP itu, agar tidak terjadi kesalahan yang fatal dan melebar itu. Oke, nanti untuk selanjutnya setapan selanjutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Jadi misalkan ada yang belum paham, coba direview kembali. Nah, nanti kita mempelajari tentang setapan lanjutannya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.